Oke, sebelumnya di sini Bapak atas nama siapa, Pak? Sartin. Oke, jadi di sini saya bersama dengan Bapak Sartin. Saya ingin mempertanyakan rangkaian dari ritual nutuk baham itu tuh dari mulai panen hingga pada acara apa yang makan-makan itu bisa nggak Bapak jelasin tahapan-tahapannya gitu. Intinya saja, Pak. Baik, dalam rangka acara nutuk baham, misalnya tahapan-tahapan kita yang pertama tahap persiapan. Kalau khusus untuk padinya, ya tentu kita dulu mencari padi yang pas untuk baham. Jadi dalam hal ini yang pas untuk baham pada awal mulanya sesuaikan dengan tradisinya untuk baham ini kan sebenarnya mengambil padi muda, bukan padi yang sudah dipanen yang sudah tua gitu. Padi muda karena pada zaman dulu itu tutuk baham ini selalu dinajarkan sebelum kita membuka ladang. Waktu kita misalnya survei lahan untuk jadikan ladang itu selalu disampaikan itu dinajarkan bahwa nanti apabila ada mempunyai hasil maka dilaksanakanlah nutuk baham itu najar. Nah, nutuk baham ini sendiri kegiatan tahapan-tahapannya itu yang pertama padinya ya harus ada begitu ya. Yang pertama itu ya sudah jelas. Kemudian padi yang diambil itu ya harus sudah mulai menguning. Sudah mulai menguning tapi tidak sampai ke pangkalnya menguning, pangkal tangkai gitu. Nah, itu yang diambil sehingga tahapannya itu ya terus habis itu dirontok yang jelas baru dibuang yang kosongnya ditampi kalau di sini kan. Oh iya. Nah, dibuang yang kosongnya habis itu baru dimasukkan kalau dulu dimasukkan ke kompe bukan karung. Kalau karung kan baru ada sekarang. Ya. Seperti karung-karung plastik sekarang. Kalau dulu kan kompe itu terbuat dari purun. Oh, purun itu apa, Pak? Purun itu ada salah satu tumbuhan di dataran rendah atau di kelarapan atau di rawa itu yang bisa dijadikan tikar, bisa jadi tikar yang tikar Banjar itu, yang warna-warni itu kan. Oh iya. Nah, daun itu juga lah yang dijadikan untuk kompe ini tadi, untuk karung ini tadi. Nah, pada itu pada awal mulanya ke situlah masukkan padi. Nah, habis itu baru proses perendaman. Perendaman itu kalau padi masih muda minimal 1 malam. Oh iya. Padi tadi masih muda minimal 1 malam. Dan kenapa harus direndam? Karena supaya padi itu empuk. Apabila dijadikan baham dia jadi empuk dan gurih gitu. Nah, itu tujuannya dari perendaman itu. Dan setelah direndam kan harus dikeringkan. Oh iya. Kalau kita jemur menggunakan matahari kan tidak mungkin. Iya, kita harus panen cepat. Nah, makanya harus disangrai untuk mengeringkan. Nah, disangrai. Begitu kita sangrai kan otomatis bulir dalamnya kan matang kan? Iya, Nah, benar. matang bulir dalamnya. Sehingga setelah kita sangrai baru kita dinginkan sampai dingin. Nah, setelah dingin baru kita tumbuk. Kalau kita tumbuk dalam keadaan panas maka dia akan lengket satu sama lain, akan menyatu dan kualitas baham itu tidak baik. Oh iya. Dia akan bisa juga lengket dengan dengan cangkangnya yang sudah pecah tadi atau dengan bekatulnya. Nah, dia akan nyatu kalau tidak dikeringkan dulu. Iya. Nah, makanya itu. Nah, setelah itu baru proses penumbukan. Oh iya. Nah, baru proses penumbukan. Nah, setelah ditumbuk pertama yang disebut ngangkal itu belum bersih karena masih ada nanti bulir padi yang belum terkupas. Oh iya benar. Nah, jadi habis itu baru jaroh itu numbuk kedua. Ada 2 kali proses kita numbuk. Oh. Nah, setelah itu baru kita tampi, kita hilangkan gedaknya dulu. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya masih bulir yang masih ada belum terkupas baru dibuang itunya, tapi bukan dibuang, dikumpulkan nanti ditumbuk juga. Oh, ditumbuk lagi. Iya, ditumbuk lagi. Oh iya. Nah, kenapa kita proses seperti itu? Karena baham ini bukan dimasak lagi, dia langsung bisa dikonsumsi begitu jadi beras dia bisa dikonsumsi. Gitu. Nah, Oh ya, karena udah disangrai ya? Sudah disangrai, karena sudah matang. Gitu, Oh. kan? Nah, sudah matang. Itulah tujuan dari perendaman. Nah, kalau padi tadi baru menguning ya paling minimal 1 malam. Kalau padi sudah tua itu bisa harus 4 malam. Oh. Karena kita yang ini kan sudah tua nih, udah selesai panen kan. Nah, karena sudah tua ya rendamnya paling minimal biasanya 3 malam atau 2 malam. Gitu. Biasanya 4 malam kalau mau lembut betul. Oh iya. Sehingga nanti kita dapat kualitas yang bagus, artinya berasnya lembut, tidak kaku berasnya. Itu tujuannya seperti
perendamannya itu. Iya, iya. Nah, jadi itu ada apa namanya proses dari ini. Karena tadi itu anunya tua, makanya direndam sampai 4 malam. Kemudian setelah ditumbuk itu lanjut dimasak gitu ya? Tidak dimasak lagi. Tidak dimasak lagi. Nah, yang jadi wajib tadi itu cuma disiram air panas. Tidak kita naikkan ke tungku lewat di panci atau apa. Enggak kita kukus, tapi cuma cukup disiram air panas dia sudah jadi seperti itu. Iya. Begitu kita siram dengan air panas, baru kita campur dengan gula. Nah, Dengan gula, kelapa baru ya? campur dengan kelapa yang sudah disangrai. Kalau kita campur dengan kelapa yang belum disangrai, maka dia akan mudah basi, dia tidak tahan lama. Makanya kelapa harus disangrai, baru bisa dicampur ke situ. Nah, begitu itu prosesnya gitu. Ya, tahapannya. Kemudian dari nutuk baham sendiri itu apa sih artinya jika di bahasa Indonesia kan Pak? Nutuk baham itu maksudnya apa? Nutuk itu kan berasal dari dua kata kerja kan. Nutuk dengan baham. Nah, nutuk itu kita numbuk. Nah, baham itu kita mengambil beras itu lalu dilemparkan ke mulut. Itu namanya baham. Nah, makanya dua kata kerja kan. Terdiri dari dua kata kerja. Itu makanya disebut dengan kalau kita gabungkan nutuk baham gitu. Nah, itu asal dasarnya gitu. Pertanyaan terakhir saya Pak ya, apakah ada pantangan atau aturan khusus saat melakukan nutuk baham yang memang bakal harus diperhatikan begitu? Ya jelas pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ya. Contoh misalnya di situ ada tata tertib kan. Ya. Nah itu menunjukkan dari dulu kita memang tidak tertulis tata tertib itu. Sekarang aja kita tulis. Kalau pada awal-awal nenek moyang kita mulai saya kecil nggak pernah ditulis aturannya. Tapi kita sudah tahu aturannya itu bagaimana. Yang pertama naik ke atas itu nggak boleh pakai alas kaki. Oh iya benar. Karena baham ini langsung dimakan. Kalau kita pakai alas kaki nggak mungkin bisa kan katakanlah kotor gitu kan. Nah kemudian tidak boleh juga kita yang tumpah itu kita ambil kita kumpulkan dengan kaki, nggak boleh juga, harus pakai tangan. Oh iya benar. Nah sama dengan kita menghapus misalnya yang mau tumpah di lesung itu nggak boleh pakai kaki, harus pakai tangan. Kalau kita bikin beras biasanya kan kalau beras biasa kita pakai kaki kalau gitu. Kalau yang membersihkan itu, kalau baham kan enggak, dia harus pakai tangan. Makanya sekarang kita inovasikan bikinlah sapu lidi untuk menghapus itu supaya tangan tidak tertumbuk. Nah bagi orang yang belum mahir ya, untuk masukkan itu. Kalau orang sudah mahir apa dia pakai tangan. Tapi kalau orang belum mahir pas ketumbuk, nah itu makanya sekarang diinovasikan lah pakai sapu. Sapu lidi. Nah itu aturan-aturan itu yang tidak boleh juga yang harus diperhatikan. Kemudian ada satu lagi, nggak boleh kita misal di situ datang langsung cicipi, itu nggak boleh aturannya gitu juga. Jadi makanya, memang nggak bisa dicicipi itu ya? Nggak bisa kalau belum diritualkan. Setelah diritualkan silahkan aja cicipi. Mau seberapa mampu mau makan. Gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena kalau dicicipi otomatis baham itu tidak suci lagi. Karena tadi kan mau diserahkan ke dewa dewi padi dan roh leluhur kan, termasuk penguasa alam gitu kan. Nah itu sebenarnya kenapa tidak boleh mencicipi tapi harus telanjang. Nah harus apa Pak? Harus telanjang. Harus telanjang? Iya, pakaian dilepas semua, boleh kita cicipi. Nah artinya kenapa seperti itu? Kalau anak yang masih belum tahu malu, dia boleh dicicipi itu nggak masalah. Gitu nggak masalah. Kalau anak belum tahu malu kan, masih kecil binita atau apa kan telanjang dia kan. Dia boleh makan itu. Kalau waktu orang ngerjakan numbuk atau apa, kalau dia mau dikasih. Nah, kalau kita begini kan sudah nggak boleh lagi karena kita sudah dewasa, sudah tahu kan aturannya. Benar. Bisa bilang orang cicipi, tapi kamu harus telanjang. Nah, maukah kita kan? Berarti kita sudah punya malu kan kalau kita nggak mau. Benar. Itu sebenarnya itu aturannya. Oke, terima kasih Bapak. Another version of me, I was in